Shalom Bapak Ibu, segenap jemaat GBI Kebun Siri yang sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mengikuti lagi ibadah. Walaupun secara online, saya percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita semua. Mari kita mengajak seluruh keluarga di dalam satu rumah untuk beribadah bersama-sama. Dan percayalah, saat saudara mengikuti secara aktif, yaitu pada saat pujian penyembahan, saudara juga mengikuti pujian penyembahan. Dan pada saat firman Tuhan disampaikan, saudara pun juga mencatat supaya bisa diulang kembali dan menjadi berkat yang lebih bagi saudara. Nah, pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Lumoendong yang akan membawakan firman pesan Tuhan bagi kita semua. Siapkan hati kita untuk itu. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengikuti satu pengajaran singkat. Apakah pandemi yang kita sedang alami saat ini itu ada hubungannya dengan akhir zaman? Mari kita simak dengan baik pengajaran singkat ini. Dan jangan lupa, hari ini kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, yaitu gembala sidang kita. Oleh karena itu saya minta saudara untuk menyiapkan anggur. Kalau tidak ada anggur, silakan mengambil sirup yang berwarna merah dan juga roti. Boleh roti perjamuan yang biasa kita terima setiap bulan, ataupun juga ada crackers yang bisa menggantikannya. Baik, siapkan hati saudara, kita mengikuti ibadah ini secara fokus kepada Tuhan, hati kita terbuka untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan di Juni 2020. Kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama beribadah. Kita datang kepada Tuhan membawa pujian, penyembahan, korban syukur di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang baik bagi setiap kami. Segala kebaikan itu yang boleh terjadi dan itu yang kami boleh alami hari-hari ini Tuhan. Kami datang bersama-sama saat ini Bapa, tidak dengan membawa tangan yang hampa. Kami datang membawa ungkapan syukur, pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebab Kau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu besar bagi setiap kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan dan rindu akan kehadiran Tuhan, boleh bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Mari dengan kerinduan, dengan iman bersama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi bersama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari angkat kedua tanganmu bersama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi bersama kita katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu kami rindu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, tempat yang kami rindu. mengalir Tuhan. Biar saat ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Dalam hadirat-Mu, Hadirat-Mu Yesus, sebab di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. hati kami, Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang menjamah baru. kami Tuhan. Kami rindukan kuasa hadirat-Mu, umat yang berseru. Kami sembah, kami puji hadirat-Mu. Kiaralaba shandaradabaso, kiaralaba takaralabas. Mari angkat suara kita sama-sama, saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita sembah Dia. Rindukan hadirat Tuhan. Kiaralaba takaralabora sandaralaba takaralaba shande. Dinarabo. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kaulah batu karang yang
menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan iman bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari lebih lagi bersama aku di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami adalah bukti kebesaran-Mu. Kami adalah bukti kedahsyatan-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Bersiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan dan keajaiban dan bahkan kedahsyatan Tuhan. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Saya percaya Tuhan itu sungguh baik bagi setiap kita. Yang mengalami kebaikan Tuhan, saudara, boleh sama-sama serukan. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, saudara, yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, rahmat yang selalu baru setiap pagi. Itu yang boleh kita alami hari-hari ini, saudara. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Na 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 Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab baru setiap pagi. Mari bersama-sama lambaikan tangan, saudara, akui. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan. Sebab apa, saudara? Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana, saudara? Di atas gunung. Boleh angkat kedua tangan sama-sama, katakan. Tanganku angkat padamu, bersyukuri. Mari lompat sama-sama ya. Kaki ya lompat. Bagi siapa? Bagi Yesus. Mari yang bersyukur boleh
setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, saudara. Percayalah, sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk berfirman Tuhan pada hari ini. Kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kami. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Kebaikan demi kebaikan, itu yang boleh kami alami hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap iman kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari dari awal bersama sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu itu yang memulihkan hidup kami. Mari yang percaya boleh angkat kedua tangan bersama kita akui. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh segenap hati kita, mari angkat kedua tangan di depan Tuhan dengan iman percaya, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan iman katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
baik. Oh, haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka.
Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, "Yang penting saya masuk sorga." Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Doa saudara. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang indah di mana kami boleh memperingati turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami, bahkan berjalanlah bersama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya Roh yang satu itu, Roh yang kudus itu sudah bersama-sama dengan kami. Dan Engkau memberkati siapapun juga yang boleh menonton, siapapun juga Tuhan yang boleh menyaksikan program ini. Berkati hidupnya, rumah tangga, kesehatannya, bisnis usaha atau pencariannya, bahkan pelayanannya, gerejanya, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Gembala dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada hari ini kita akan masuk di dalam satu pembahasan dan juga pembacaan satu firman Tuhan yang saya angkat dan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Kita boleh baca bersama-sama. Kalau Anda punya gadget, Anda tinggal menekan. Kalau Anda punya Alkitab konvensional, Anda boleh membukanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama di hitungan 3. 1, 2, dan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Ya. Jadi hari ini kita merayakan, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan kalau Anda bertanya kepada saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain, pastinya, mestinya, selayaknya Roh Kudus itu sudah hidup di dalam hidup kita, saudara. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan peringatan ini untuk menandai, bahkan untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya saya dan Anda harus berjalan menurut kehendak Bapa di sorga, melalui pimpinan, melalui roh kebenaran itu, melalui roh penolong itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini bagaimana Pentakosta pertama itu terjadi, bahwasanya the Holy Spirit was made available. Ya. Jadi Roh Kudus itu dibuat, ya, tersedia buat saya dan Anda who believe in Jesus. Ya. Jadi made available to all who believe in Jesus. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu tercipta, dibuat, dan dapat didapatkan oleh saya dan Anda, dimanapun kita berada. As simple as that. Jadi ketika kita terima
Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang memimpin, menolong, yang memberkati kita, saudara, bahkan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat. Itu yang kita bisa melihat dari Pentakosta yang pertama. Dan ketika Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita, maka itu harus dipahami sebagai satu cahaya yang menerangi kehidupan kita, menerangi orang-orang percaya, dan khususnya di dalam total pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat makna itu, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dan dia terima Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu saya dan Anda ketahui. Yang pertama, saudara, di situ di dalam tema besar, the Holy Spirit marks the beginning of the Christian experience. Artinya bahwa Roh Kudus itu dan baptisan Roh Kudus itu memaknai dan menandai awal daripada perjalanan kehidupan orang yang percaya. Jadi ketika Anda percaya, ketika saya percaya, maka baptisan Roh Kudus itu merupakan awal daripada pengalaman perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Ya, nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari penanda atau dari awal ditandainya Tuhan itu bekerja melalui Roh Kudus itu. Yang pertama, kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Kenapa Roh Kudus itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya? Banyak orang berkata, oh saya jadi Kristen tapi saya tidak perlu Roh Kudus. No. Kalau Anda menjadi seorang Kristen sejati, maka Anda harus mengikuti bentuk atau Anda harus mengikuti segala hal perkara yang dicatat atau ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam hari Pentakosta, dan Pentakosta ini masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, penandaan pertama dari perjalanan hidup kita disertai oleh Roh Kudus memiliki satu pengertian. Yang pertama adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Alkitab katakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin, saudara. Anda mengerti, amin? Ya, dengan jelas dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jadi orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, dan dia ditandai dengan menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam hidupnya, maka hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan kedagingan. Alkitab katakan, melainkan dalam roh. Dalam bahasa Indonesia dengan jelas, huruf R itu capital letter, jadi huruf besar, roh. Roh apa itu? Roh Tuhan, Roh Kudus, saudara. Ya. Oleh sebab itu dikatakan, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau saya bilang gitu, oh Roh Allah tinggal di dalam hidupku, tinggal di dalam hatiku, tapi saya masih hidup di dalam kedagingan, means that I am a liar. Saya adalah pembohong besar. Ya, banyak orang bilang, oh saya seorang Kristen. Nah, tunjukkanlah kekristenan. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus itu? Tunjukkanlah apa? Through the Holy Spirit, kita bisa hidup tidak dalam kedagingan. Ya, nafsu, keserakahan, emosi, perkara-perkara duniawi, saudara. Ya, kita hidup di dalam dunia, iya betul, tetapi tidak duniawi, saudara. Prime kita, yang utama di dalam kehidupan kita, bukan lagi nafsu-nafsu untuk menjadi terkenal sekali, bahkan melebihi Kristus. Harus menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi meninggalkan keluarga. No. Sehingga tidak lagi peduli dengan urusan keluarga. Begitu sibuk diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa, dan Anda bilang, ini Kristus yang memberkati saya, tapi ke gereja saja sulit. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa ini Roh Allah tinggal di dalam hidupku? Kalau Roh Allah tinggal di dalam hidupmu, maka Anda tidak hidup di dalam kedagingan. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah menjegal kita
atau membuat saya dan Anda jauh daripada Tuhan. Kalau diberkati oleh Tuhan harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus itu, Roh Allah itu, lihat, Roh, terus ada kata Roh Allah itu, Roh Kristus itu, ia bukan milik Kristus. Dengan kata lain, dengan jelas Roma di sini menegaskan kembali kepada kita, saya adalah bukan milik Kristus kalau saya tidak hidup di dalam Roh Kudus. Jadi makna daripada kehidupan saya dan Anda di dalam Roh Kudus ini bicara tentang we cannot belong to Christ without the Spirit. Jadi saya dan Anda tidak menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus itu sendiri. Jadi bagaimana pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan mulai tidak hidup dalam kedagingan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang saya catat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Alkitab katakan begini, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya. Dan anehnya di sini kita bisa melihat bahwa roh dengan dia menjadi satu roh dengan dia, roh kita itu, jadi roh yang kecil. Ya. Jadi mengikatkan diri, terikat. Bukankah itu berkata tentang bagaimana saya dan Anda being united to Christ. So, makna daripada Roh Kudus itu, hidup di dalam Roh Kudus itu, kita bisa melihat bahwa saya dan Anda terikat dan diikatkan. Saya dan Anda mengikatkan diri, ya, terikat oleh Roh Kudus itu. Jadi kita tidak bisa kemana-mana, saudara. Artinya begini, tidak bisa kemana-mana maksudnya Pak, kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa pergi ke luar negeri, kita tidak bisa pergi ke luar daerah, kita tidak bisa pergi ke luar rumah. No, bukan itu pengertian. Artinya, without the Spirit, without the Holy Spirit, saya dan Anda tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana. So, saya dan Anda harus mengikut sertakan dia. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, roh itu harus ada. Amin, saudara. Kita terikat di situ, ya. Dan kalau Anda bilang, kok jadi itu ya sempit ya Pak? Kok kita menjadi apa ya? Menjadi dibatasi? No. Alangkah hebatnya roh pengertian itu, roh penolong itu, roh kebenaran itu, ya. Roh pimpinan itu menyertai kita. Saya yakin dan percaya orang yang terikat, mengikatkan dirinya kepada Roh Kudus itu, hidupnya pasti beruntung dan berhasil. Kemanapun dia pergi ada ketenangan, saudara. Kenapa? Diberitahu terlebih dahulu. Anda menjadi seorang yang sakti. Anda menjadi seorang yang hebat. Tapi kembali lagi yang pertama, kalau kedagingannya lebih kuat, maka yang terjadi adalah tidak suka diatur. Tidak suka untuk diberitahu. Bahkan pergi kemana-mana kalau bisa dia tinggalkan itu Roh Kudus. No. Orang yang sudah terima Roh Kudus, orang yang terima Yesus sebagai Juru Selamat, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu, maka automatically kita bisa melihat di mana ada dia, pasti ada Roh Kudus. Perkataannya, tingkah laku, ya, bahkan apa nih, pertanggungan jawabnya, bahkan di dalam pelayanan dia bukan hanya menjadi seorang yang munafik, dia bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Kenapa demikian? Banyak orang terheran-heran. Kenapa? Karena terikat, mengikatkan diri. Oleh sebab itu Alkitab dengan jelas di situ dikatakan di dalam kebenaran firman 1 Korintus itu, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17, tetapi siapa? Siapa itu berarti it could be anybody. Bisa saya, bisa ada, semuanya, ya, yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya, ini adalah satu jawaban dalam kehidupan saya dan anak. Mungkin saja terjadi. Ada begitu banyak masalah dan persoalan. Ada begitu banyak tantangan yang membuat dan mendera kita, membuat kita tidak bisa pergi jauh, kita tidak bisa bertahan di dalam kehidupan. Mungkin kita bisa mendapatkan satu inspirasi dari Tuhan. Sudahkah Anda terikat dengan roh yang satu? Anda bisa bayangkan perbedaannya. Ada orang yang terikat dengan roh-roh kegelapan. Apa yang terjadi sekarang? Ya, apa yang terjadi? Bagaimana dia terikat di dalam roh kegelapan? Banyak contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya,
ada yang menjadi sakit, ada yang menjadi gila, saudara, ada yang menjadi lumpuh, ada yang menjadi segala macam itu, ya. Tapi ketika roh itu dilepaskan, maka Anda tidak terikat lagi. Nah, pertanyaannya, terikat dengan siapa? Terikat dengan Roh Allah, terikat dengan Roh Kudus. Penyakit disembuhkan. Amin, saudara. Hutang dibayarkan oleh Tuhan. Wah, ini klise Pak, ini hanya cuman janji-janji saudara. Alkitab katakan itu. Dia mengikatkan diri dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dibawa kemana-mana, saudara. Kalau bangsa Indonesia mengikatkan diri kepada Tuhan, kalau pemerintah Indonesia mengikatkan diri kepada Tuhan, kalau saya hamba Tuhan mengikatkan diri kepada Tuhan, kepada Roh yang satu itu, apa yang terjadi? Dia akan pimpin. Bahkan dia akan memimpin keluar daripada wabah ini. Dia akan memimpin keluar dari persoalan hutang piutang, masalah bisnis, keluarga, rumah tangga, apapun, asalkan kita terikat dengan Roh yang sempurna. Itu yang ketiga. Apa makna sesungguhnya daripada Pentakosta atau turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat, saudara, di dalam Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua perkara. Yang pertama adalah we cannot belong to Christ without the Spirit, ya. Kita tidak pernah bisa menjadi milik Kristus tanpa Roh yang satu itu, Roh Kudus itu. Yang kedua, we cannot be united to Christ. Kita tidak bisa dipersatukan oleh Kristus tanpa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu yang memampukan dan yang menolong kita untuk kita bisa bersatu dengan Kristus. Yang ketiga, di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6, pasal yang keempat ayat 6 dan 7, Alkitab katakan begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh, perhatikan Roh di situ dengan capital letter O yang besar, menyuruh Roh dan anaknya dalam dalam huruf A yang besar, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Amin, saudara. Bayangkan, just imagine, saya dan Anda adalah ahli waris. Ahli waris dari siapa? Pribadi yang maha kaya raya. Kalau kita bicara tentang materi, tetapi ahli waris bukan hanya terima materi, tapi terima segala milik kepunyaan yang mewariskan, saudara. Dan itu bisa terjadi kalau saya dan Anda menjadi anak-anaknya. Amin. Biasanya yang terjadi begitu. Orang tua, entah itu bapak, ibu, sebelum dia pergi, saudara, maka dia akan meninggalkan apa yang menjadi miliknya. Dan biasanya jatuh itu, ya, kepada anak-anaknya. Dan bagaimana mungkin saya dan Anda bisa menerima warisan-warisan itu tanpa menjadi anak Tuhan? Amin. Tanpa menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, maka Tuhan Allah itu menyuruh Roh anaknya, menyuruh Roh Kudus itu. Nah, itu maknanya yang luar biasa. Ke dalam hati kita yang berseru apa, saudara? Ya Aba, ya Bapa. Dan masuk. Oleh sebab itu ada ayat yang ke-7. Jadi kamu, saya dan Anda bukan lagi hamba. Amin. Saya dan Anda bukan lagi hamba dosa. Stop it. Stop making sense. Jangan berbuat dosa lagi. Persoalan kita manusia yang terbatas, iya. Persoalan kita tidak luput dari kekurangan, iya. Tetapi apakah itu harus ditandai dengan dosa? Soal kemampuan terbatas, aku itu, yes. Soal punya kekurangan, iya. Tetapi apakah harus dicampur dengan dosa? No. So, stop making sense. Ya. Kita tidak berbuat lagi dosa. Apa sih dosa? Yang melanggar firman Tuhan. Ya. Kekurangan kan bukan melanggar firman Tuhan. Yang namanya manusia terbatas. Oleh sebab itu kita tidak menjadi Yesus, tapi kita menjadi seperti Yesus. Gitu. Oleh sebab itu Alkitab katakan, jikalau kamu anak, jadi Tuhan mengangkat kita sekarang. So, yang ketiga, makna daripada Roh Kudus itu diturunkan kepada kita. We cannot be adopted as His children without His Spirit. Artinya kita tidak akan pernah bisa diadopsi, ya, menjadi anak-anak Allah yang hidup
Tanpa Roh Kudus itu, betapa pentingnya itu Roh Kudus. Diadopsi, diangkat jadi anak. Untuk apa? Bukan not servant anymore, bukan menjadi hamba dosa lagi, menjadi hamba yang diinjak-injak lagi, yang tidak mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan surga. No, kita menerima warisan yang besar, yang hebat dari Tuhan kita. Apa itu saudara? Keselamatan. Apa itu? Berkat di muka bumi. Berkat di muka bumi. Ketika kita sakit dan Roh Kudus bisa menyembuhkan itu. Amin, saudara. Ketika kita sedang kekurangan, hari-hari ini banyak orang di PHK. Prihatin gitu. Ada ribuan, ada puluhan ribu sekarang. Dan kalau, maafkan saya, kalau wabah ini tetap berjalan, ada lagi banyak yang di PHK. Saya banyak menerima ratusan direct messages yang bilang, Pak, ada satu keluarga, I feel God, saya rasakan Tuhan dan saya prihatin gitu. Dan dia katakan, ini di meja makan saya Pak hanya tinggal pisang hanya beberapa buah, dan kami berempat dengan 2 anak dan 1 istri. Terus saya tanya, ya sudah makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia katakan, Pak, besok saya tidak bisa makan lagi, saya nggak punya apa-apa karena saya sudah diputuskan beberapa minggu yang lalu di PHK sudah. Terus saya kan, what will you do? Dia bilang, tadi malam saya sudah memutuskan untuk membunuh atau menghabiskan istri dan 2 anak saya. Kami mau bunuh diri Pak berempat. Dan kami sudah siapkan itu. Lihat saudara, saya mau katakan bahwa saya tidak bilang bahwa dia bersalah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Saya juga tidak bilang karena situasi dan kondisi. Tetapi seperti itulah kuasa kegelapan kalau bekerja. Dan saya bilang, bunuh diri itu tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Berharap kepada Tuhan, ya tapi ini tinggal pisang aja Pak. Dari pisang besok Anda belum tahu bahwa Tuhan bisa memberkati engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dan saya mau katakan buat Anda dari kesaksian ini, betapa pentingnya Roh Kudus, baik di muka bumi, baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati tanpa Roh Kudus? Dan pertanyaannya adalah orang Kristen selalu nyinyir, selalu berkata bahwa aduh ini, aduh itu. Dia sikat pendeta, dia sikat orang Kristen sendiri. Padahal musuh kita bukan itu, saudara. Sesama Kristen saling hantam, sesama organisasi saling menghantam. Bahkan beda organisasi saja sudah terjadi satu prinsip yang bedanya tajam sekali, sehingga akhirnya menghina. Dan penghinaan itu bukan di mulut tetapi masuk ke media sosial dan dibaca oleh jutaan orang. Oleh siapa? Orang-orang juga yang tidak Kristen. Pertanyaannya sekarang, apa dong yang harus kita perbuat dan apa dong yang harus kita perlihatkan kepada dunia? Bahwasanya nih Roh Kristus ada di dalam kehidupan kita, ini Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya dan Anda tidak menjadi ahli warisnya dia. Kenapa tidak menjadi ahli warisnya dia? Masih hidup dalam perhambaan, masih tidak bisa keluar dari sana, tidak bisa menerima Yesus secara utuh, tidak bisa menerima Roh yang satu itu. Mereka bilang, oh itu hanya milik dari beberapa gereja saja, itu hanya milik gereja Pentakosta saja. No, Roh Kudus itu milik semua organisasi gereja, bahkan milik semua orang percaya, saudara. Ya, bahkan kita diangkat bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak-anaknya. Bukankah itu satu keuntungan yang luar biasa? Bukankah itu menjadi kebahagiaan, kesenangan, sukacita bagi kita diangkat anak loh? Oleh sebab itu, tadi saya katakan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti juga bisa menjaga kata-katanya, bahkan tindakannya di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13. Jadi Tuhan menyuruh Roh-Nya yang kudus, ya, untuk masuk ke dalam hati kita, untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena Roh yang satu itu memampukan kita untuk menyebut Tuhan itu sebagai Bapa kita. So means we are His children. Kita adalah anak. Jangan ragu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. And say, my Father, my Jesus, help me, Lord. Berikan aku kesempatan
untuk menikmati kebaikan. Terus dan terus dan terus. Saya yakin dan percaya Bapa kita di surga hebat untuk memberkati kita. Yang terakhir, yang keempat, kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kata minum di sini bicara tentang kehidupan, saudara. Ya, diberi minum. Saya sedang menjalankan puasa saya. Ya, kami 10 hari sedang berpuasa untuk menantikan roh yang satu itu, roh yang sempurna. Ya, dan seringkali mungkin kalau makanan saja ada banyak orang bisa bertahan, tetapi kalau urusan minum, saudara, seringkali sudah ya. Kita mulai puasa dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi 2 hari pertama. Terus lanjut dari jam 9 malam sampai jam 12 siang. Lanjut lagi jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lanjut lagi dari jam 9 malam sampai jam 6 sore. Ya. Dan terakhir dari jam 9 malam sampai jam 9 malam. 2 hari betul-betul 24 jam. Dan banyak teman-teman yang mengikuti, jemaat yang mengikuti, dan mereka berkata kepada saya, Pak, betul ya, yang paling susah adalah nggak minum. Ya. Terus saya bilang, justru karena minum itu, air itu bicara tentang kehidupan, air itu bicara tentang roh itu. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup without the Spirit, tanpa minum, tanpa air, tanpa Roh Kudus itu, kering kita. Oleh sebab itu, Alkitab katakan dan menunjukkan kepada kita bahwa saya dan Anda sekarang bukanlah lagi berbeda. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu. Sudah tidak ada lagi perbedaan. Amin. Tidak ada. Saya bertanya kepada saudara, kenapa Anda bisa ada di dalam gereja? Kenapa? Roh itu yang bersatu. Amin. Bagaimana mungkin kita dari suku yang berbeda, orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi hari ini saya bisa datang kepada saudara dan saudara bisa menyaksikan saya. Kenapa tidak bisa akrab sedemikian rupa? Karena pekerjaan roh yang satu. Tidak ada lagi perbedaan. Jarang orang bertanya, Pak, orang apa? No. Sesekali kalau kita sudah dekat sekali. Tapi kalau kita berjumpa, ada kata yang pertama, Shalom, hey, Tuhan berkati, mau pulang, God bless you, Pak, oke, God bless you ya, God bless you, brother. Apa yang mempersatukan kita seperti itu? Roh yang kudus. So, Alkitab dengan tegas katakan bahwasanya we cannot be in the body of Christ except by baptism in the Spirit. Jadi saya dan Anda tidak bisa ada di dalam satu tubuh itu, yaitu tubuh Kristus. Ya. Gembala satu tubuh, wakil gembala satu tubuh, koordinator satu tubuh, multimedia satu tubuh, pembicara satu tubuh, ya. Jemaat satu tubuh, ya. Semua yang melayani Tuhan, koordinator satu tubuh. Nah, kita tahu tubuh Kristus. Jadi kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tergabung dan bergabung di dalam gereja Bethel Indonesia. Ketika keluar, Anda menjadi satu kesatuan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Jadi hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan rohnya yang sempurna, yang betul pernah dikatakan oleh Yesus, aku pergi untuk memberikan engkau juga roh penolong. Hari ini kita sudah ditolong Tuhan. Kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada beberapa orang bilang, kenapa berkat Tuhan itu seringkali belum sampai? Coba dengarkan baik-baik. Siapa tahu, bonus, Anda belum bergaul, Anda belum hidup, ya, as a true Christian. Anda belum hidup seperti Kristen-Kristen yang sejati, yang di dalamnya harus ada roh Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara, maju terus dalam Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, salam hangat saya untuk keluarga. Kita satu dalam Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang sempurna, Bapa yang mengerti apa yang menjadi
kerinduan kami. Bapa yang tahu segala bentuk hidup kami, pergumulan kami, penderitaan, bahkan seluruh kehidupan kami, tantangan ke depan. Bapa yang sama juga menganugerahkan kami roh yang luar biasa, menjadi penolong, roh kebenaran, bahkan roh yang menghibur kami ketika kami ada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dan kami yakin dan percaya kami sudah menerima roh itu ketika kami menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, dan Engkau memberkati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh viewers yang boleh menyaksikan dan menonton, keluarga mereka, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian mereka Tuhan, keuangan finansial mereka, kesehatan mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga-keluarga Tuhan. Berdoa untuk kakak adik, berdoa untuk opa oma, berdoa juga untuk mertua mantu, berdoa untuk ipar, keponakan, sepupu, seluruh keluarga besar, keluarga inti kami. Bahkan kami berdoa untuk sahabat-sahabat, teman-teman kami. Kami berdoa juga untuk kota kami, bahkan kami berdoa juga untuk pemerintahan, untuk negara kami, untuk presiden dan wakil presiden. Kami yakin dan percaya bahwa Indonesia ada dalam aman dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya keluarga kami aman dalam tangan Tuhan. Bahkan hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah kepenuhan Roh Kudus itu memenuhi hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh Dia sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh Dia bahkan nama ya. Oh rana bara. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, 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 oh Yesus, Yesus. Oh rana masikara bara. Oh rana bara. Oh rabakana matakara. Ya bara. Oh di la. Oh re di bala. Oh re la bala. Oh la. Oh la. Oh re di da. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. 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 Oh re la bala. Oh la bala. Oh re la bala. Oh Yesus. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh re la bala. Oh la bala. Oh la. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri.
Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapkan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu. Berkati mereka,
Hamba sekarang memintakan kepadamu. Mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anakmu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semua ini akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah online pada tanggal 14 Juni 2020. Firman Tuhan kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ade Surya Tarigan pada pukul 8.00 WIB. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. GB Kebon Siri telah menyalurkan bantuan kepada jemaat, pengerja, dan masyarakat sekitar GB Kebon Siri yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako, hand sanitizer, makan siang untuk para ojek online, pemulung, anak jalanan, dan petugas kebersihan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan bantuan yang terdampak COVID-19, dapat menyalurkan ke rekening berikut ini. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih untuk Engkau senantiasa memberkati kami dengan firman-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk pada pagi hari ini untuk hamba-Mu Pendeta Johan Lumoendong Bapa yang telah memberikan firman-Mu bagi kami semua. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pelayanan daripada hamba-Mu diberkati lebih lagi Bapa. Dan kami percaya kehidupan keluarganya senantiasa ada dalam pangkuan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kehidupannya lebih lagi dan juga pelayanan memberkati banyak orang dan kami percaya memenangkan banyak jiwa. Berkati juga kami berdoa terima kasih untuk gembala sidang kami dan juga GB Gatot Subroto. Kami percaya biarlah Tuhan visi-Mu lebih lagi membawa hamba-Mu Bapa untuk memberkati bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah visi Pantai Kosta ketiga lebih lagi Bapa terjadi. Nah, kami berdoa juga Bapa untuk jemaat-Mu. Kami berterima kasih ya Bapa untuk jemaat-Mu senantiasa taat dan setia Bapa. Dan kami juga telah menerima pencurahan daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami berterima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membawa kami mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Untuk kami boleh senantiasa diberikan kekuatan dan kami percaya yang sakit disembuhkan dan yang beban berat juga diberikan kekuatan baru. Dan bagi yang berusaha, kami percaya juga semuanya diberikan jalan keluar atas segala masalah yang ada. Dan bagi juga bangsa Indonesia yang kami kasihi, kota kami Jakarta Bapa, kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan juga semua tim pemerintahan. Kami percaya biarlah Tuhan Indonesia diberkati ekonominya Bapa dan bersama dengan tim medis di garda di depan Bapa, kami percaya Tuhan Kau berkati Bapa untuk
semua penanganan COVID-19 ini ditangani dengan baik dan negara kami boleh memenangkan untuk segala COVID ini boleh juga dihalau atas bangsa kami. Berkat-Mu juga boleh berlimpah Tuhan untuk kami semua Bapa yang senantiasa taat dan setia untuk masuk dalam dimensi yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati saat kami masuk ke dalam kondisi new normal Bapa. Biarlah Tuhan kami senantiasa lebih lagi mengasihi Engkau, hidup lagi lebih taat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pada pagi hari ini, dan sebelum kami mengakhiri daripada doa ini, kami percaya biarlah kami diberkati oleh hamba-Mu. Siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.